Aspirasi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sepertinya akan menemui jalan buntu, atau setidaknya tak keseluruhan aspirasi akan terkabul. Terlebih gerbong perjuangan yang ada, seperti organisasi kepala desa dan perangkat desa, pecah kongsi. Kepala desa ada dua organisasi, APDESI dan PAPDESI. Keduanya terlihat sering berseberangan dalam perjuangan, kalaupun sevisi pasti ada yang beda. Seakan mempertegas bahwa mereka tak mau saling dukung satu sama lain. Masih ingat ketika APDESI mengajukan gugatan MK tentang syarat calon kepala desa harus berdomisili di desa, sekurangnya 1 tahun agar dihapus dan dikabulkan oleh MK. PAPDESI tetap menginginkan agar calon kepala desa minimal 1 tahun berdomisili di desa, guna melindungi marwah kedaulatan desa. Berikutnya, ketika APDESI mendukung Presiden 3 periode, PAPDESI memandang harus berpijak pada undang-undang yang berlaku, Presiden tetap 2 periode. Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah berjanji untuk mengabulkan permintaan pemerintah desa. Untuk itu, sebagai bentuk bayar utang, APDESI juga siap untuk mendukung Jokowi 3 periode. Surta Wijaya menambahkan akan memulai kampanye Jokowi 3 periode setelah Idul Fitri nanti. Selain itu, ia juga membantah tudingan adanya gerakan dukungan didalangi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terakhir, tatkala PAPDESI menginginkan jabatan kepala desa 2 periode 9 tahun, APDESI beda, hingga mengusulkan 3 periode 9 tahun. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2023. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun aspirasi yang disampaikan kepala desa beragam, mereka sepakat soal satu hal, yaitu menuntut perpanjangan masa jabatan 1 kali periode menjadi selama 9 tahun. Ya pada dasarnya kita mencoba untuk merangkum ya kan dari semua 33 provinsi merekomendasikan kalau revisi Undang-Undang Desa ini disepakati oleh pemerintah, harapan kami adalah periodisasinya tetap 3 periode, 9 tahun 3 periode. Kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan kepada Bapak kita bahwa aspirasi kita ini akan saya sampaikan. Ya. Apa? Undangan 1 kali dalam 1 minggu 2 Pak, amplopnya 2 Pak. Sedangkan saya tahu. Kadang-kadang bukan seminggu, bukan 2, bisa lebih kan? Lebih Pak. Betul, tahu. Kemudian dalam itu, karena orang-orang desa tahu bahwa dana di desa ini besar, sehingga Pak Desa hadir. Tapi apa yang harus kami beri? Sedangkan siltap hanya segitu. Artinya apa Pak? Artinya apa? Dalam kesempatan yang berbahagia saya sudah nangkep. Terima kasih Pak. Terima kasih. Gak apa-apa, teruskan. Ya. Teruskan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kalau Bapak sudah nangkap, saya stop dengan itu. Tetapi satu lagi Pak, begitu dana desa ini bergulir, tadi dalam pengurusannya sulit, memang sulit. Kemudian kami selalu diintimidasi, kami selalu istilahnya bahasa diintimidasi itu di apa? Maksudnya Pak, digertak-gertak, digertak-gertak sama aparat-aparat Pak. Jadi di dalam kesempatan yang berbahagia ini, tolong kami beri keluasan. Kami juga tidak akan menghindari, kalau itu salah silakan tangkap. Iya. Tetapi kami jangan ditakut-takuti. Oke, nangkap. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih Pak, yang tak terhingga. Sejarah bagi saya pribadi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang sangat berhati mulia, satu-satunya Presiden Indonesia yang mempermudah akses rakyat berjumpa dengan pemimpinnya, baru satu-satunya sekali ini. Ini Pak Su ini semangat banget. Saya senang punya Pak Desa yang semangat seperti Pak Su. Soekarno Pak. Ya, saya yang pertama tadi yang disampaikan saya sudah nangkep.
akan kita pikirkan. Saya tahu ke arah mana ini saya sudah tahu. Terima kasih. Artinya kan ada dana operasional. Betul. Benar kan? Benar. Nah, saya pikir dan segera akan kita putuskan. Tapi berapanya belum. Berapanya nanti kan ini tinggal berapanya kan kita hitung biar jelas gitu. Karena saya tahu dana operasional untuk kepala desa ini penting sekali tadi. Iya Pak. Yang kedua tadi mengenai ini, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pelaporan nanti akan kita sederhanakan sehingga gini loh, kalau laporannya ruwet ini gampang dicari-cari masalah gitu loh. Tapi kalau laporannya sederhana, gampang, dicari apapun nggak akan. Kalau saya yang penting anggaran itu menetas betul jadi barang dan digunakan bermanfaat untuk rakyat. Iya Pak. Perangkat desa pun ternyata sama. Selain ada PPDI, ada PPDRI, PPDI pun ternyata pecah kongsi. Ada DPN PPDI, ada juga PPPPDI. Dan keduanya juga enggan bersama. Seperti saat acara Silatnas PPDI 3 di DPR RI pada tanggal 25 Januari tahun 2023, penggeraknya adalah DPP PPDI pimpinan Moh Tahril dengan logo tahun 2006. Di sisi lain, Ketua DPN PPDI Widi Hartono dengan Abdesi serta Apetnas melakukan konferensi pers terkait usulan kepala desa 9 tahun 3 periode dan pemberhentian Menteri Desa PDTT. Intinya bahwa kami dari pemerintah desa ingin membangun desa itu mendapatkan sebuah kedaulatan juga kesejahteraan yang intinya tidak dibawa kepada jalur-jalur yang sifatnya politis, sifat-sifatnya adu domba, membentur-benturkan kami di ruang-ruang yang sebetulnya tidak usah kita jalani hal itu kan seperti itu. Terus terkait misalkan ada rekomendasi terkait evaluasi ataupun penggantian untuk desa, karena kami menganggap bahwa ada beberapa hal yang menjadi kegaduhan bagi kami pihak pemerintah desa. Salah satu contohnya ya kemarin tanggal 17 itu ya kami dicaci, dimaki oleh warga masyarakat walaupun kami tidak ikut aksi seperti itu kan gitu. Terus poinnya aksi apapun revisi itu kan Abdesi, Abednas juga PPDI sudah dari awal mengusulkan terhadap Komisi 2 dan itu katanya sudah melakukan inisiatif 2 tahun berturut-turut Komisi 2 berkirim surat terhadap Balik untuk melakukan revisi itu di prolegnas kan seperti itu. Tapi kali-kali jawabannya bahwa pihak pemerintah dalam hal ini belum merespon kan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kedaulatan, kesejahteraan lewat revisi itu kan bukan hanya sekedar masa jabatan, kan begitu. Substansi daripada kedaulatan kesejahteraan itu kan bukan masa jabatan, tapi ada hal-hal yang pokok yang bisa memenuhi tentang kebutuhan hajat hidup orang desa itu sendiri. Salah satunya kami menginginkan bahwa 7-10% itu anggaran desa dari APBN itu ditambah. Biar apa? Ada akselerasi pembangunan. Baik itu fisik kan, infrastruktur maupun pemberdayaan, disitulah gitu. Maka bisa dikategorikan bahwa desa itu bisa menjadi penyangga ekonomi negara itu sendiri ketika ada akselerasi kan seperti itu. Nonsense. Ketika kita ingin maju memandiri uangnya nggak ada, sedikit banget, termasuk ada intervensi dari pihak pemerintah pusat. Makanya kita tidak bisa mengadvokasi hasil-hasil aspirasi dari warga masyarakat. Ternyata perseteruan antar organisasi ini seakan dibiarkan. Bahkan secara kasat mata, terlihat 2 kementerian yang mengurusi desa, seakan punya mitra sendiri-sendiri. Kementerian Desa sering terlihat dengan Papdesi dan PPPPDI, sedang Kementerian Dalam Negeri nampak sering muncul dalam acara Abdesi dan DPN PPDI. Acara memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa yang rencananya dijadikan Hari Desa juga nampak perpecahan antar organisasi tersebut.
Di gambar sosialisasi acara, hanya nampak Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Menko Maritim, pengurus DPN PPDI dan DPP APDESI, minus PAPDESI serta DPP PPDI. Dikonfirmasi melalui kolom komentar di kanal YouTube-nya, mengapa tak bersatu saja memperjuangkan aspirasi tentang desa agar punya daya gedor lebih kuat. Dijawab Widi Hartono bahwa semua organisasi punya agenda masing-masing. Sangat disayangkan, mengapa tidak bersatu saja kalau memang visi misinya sama, agar perjuangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 segera menjadi kenyataan. Karena sampai saat ini, dua kementerian yang mengurusi desa belum ada yang mengusulkan revisi Undang-Undang Desa. Komisi 2 DPR RI pun menyatakan revisi Undang-Undang Desa ini belum masuk prolegnas prioritas 2023. Segera kita akhiri polemik ini. Kalau misalnya kita sepakat tadi dengan judul besar itu, ya sudah, kita sepakati antara DPR dengan pemerintah untuk mulai merevisi undang-undang itu. Ya, masukkan ke dalam prolegnas. Kami udah 2 kali loh. Ya, pertama di dalam list besar, long list prolegnas Komisi 2 itu sudah kami masukkan di awal bahwa revisi itu harus terjadi dalam 5 tahun ini, dalam periode ini. Dan setiap tahun kan kami diminta ya untuk mengirimkan mana prolegnas list prioritas tiap tahun. Menjelang 4 tahun masa sidang ini, kami udah masukkan 2 kali loh, termasuk 2023. Tapi kan teman-teman balik nggak memasukkan itu, dan pemerintah juga nggak memprioritaskan itu. Mudah-mudahan dengan situasi ini, ya pemerintah dan teman-teman balik memasukkan prioritas, baru segera kita bahas, ya kan? Pembahasannya apa nanti kita lihat. Jangan kita mau merevisi undang cuman hanya sekedar mau merubah masa jabatan. Ya kan? Masa jabatan itu efek. Ya, implikasi dari kalau misalnya nanti kita sudah menemukan sistem apa yang tepat untuk mempercepat pembangunan desa. Akankah usulan revisi akan menguap begitu saja seiring berjalannya waktu? Mengingat banyak pula penentangan atas aspirasi tersebut, khususnya mengenai perpanjangan jabatan kepala desa.